Nah, kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Mengganti impeachment itu yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Profesor Saiful Mujani, jadi pembicaraan karena pernyataannya mengenai Presiden Prabowo di sebuah acara halal bihalal pengamat yang bertajuk Sebelum Pengamat Ditertibkan pada 31 Maret lalu. Selain Saiful, hadir pula pengamat dari berbagai latar belakang seperti Ferry Amsari, Islah Barawi hingga Ubedillah Badrun. Saiful yang menjadi pembicara penutup dalam forum tersebut menyebut Presiden Prabowo sudah tidak presidensial. Menurutnya, Prabowo sudah tidak mempan diberikan saran-saran perbaikan, sementara DPR tak bisa lagi diharapkan. Sehingga satu-satunya cara menurut Saiful untuk menjatuhkan Prabowo yakni konsolidasi masyarakat. Nah, oleh karena itu jangan berharap kita memberi masukan-masukan untuk dia lebih baik. Dan itu tidak baik juga. Cuman untungnya orang ini nggak akan dengar gitu loh. Kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap pada orang-orang DPR itu yang udah gitu loh. Yang nggak bisa kita harapkan mengganti impeachment itu. Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Merespons pernyataan Mujani, Waketum Partai Gelora yang juga Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah meminta semua pihak tetap berada dalam koridor demokrasi konstitusional. Ia menilai Presiden bukan satu-satunya lembaga yang bisa dituntut pertanggungjawabannya. Karena menurut Fahri, ada cabang-cabang kekuasaan lain yang dapat ditagih sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat. Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional, sebab itu nanti berbahaya. Kalau semua orang boleh mengizinkan terjadinya tindakan inkonstitusional, ya negara kita lagi kayak begini, dunia lagi kacau, kita lagi memerlukan kesepahaman dan kesepakatan, harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional. Dan dalam sistem konstitusi kita, presiden itu bukan satu-satunya. Ada cabang-cabang kekuasaan yang lain yang juga bisa ditagih sebagai bagian daripada tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat. Gitu. Acara halal bihalal pengamat ini diadakan sebagai bentuk keresahan para pengamat dan aktivis atas kasus percobaan pembunuhan aktivis Kontras Andri Yunus. Para pengamat menilai, sebagai kepala negara, Prabowo sangat sulit menerima masukan publik. Sehingga situasi inilah yang membuat para pengamat dan aktivis semakin was-was. Tim Liputan, Kompas TV. Adanya tudingan makar atas seruan Saiful Mujani, KUHP baru mengatur tentang perbuatan makar. Pasal 191 KUHP tentang makar terhadap presiden dan atau wakil presiden disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan presiden dan atau wakil presiden atau menjadikan presiden dan atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Lalu di pasal 193 KUHP tentang makar terhadap pemerintah disebutkan pada poin pertama, bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Lalu di poin kedua, pemimpin atau pengatur makar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Potongan video pernyataan Saiful Mujani yang mengajak konsolidasi masyarakat untuk menjatuhkan Presiden Prabowo jadi viral usai diunggah tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ulta Lavinia di akun Instagramnya. Ulta menyebut Saiful sebagai provokator berbaju akademisi.
Tak hanya itu, Ulta juga menyerukan supaya masyarakat menjaga Indonesia dari upaya yang disebutnya sebagai makar terstruktur. Lalu apa batasan kemerdekaan berpendapat dengan upaya makar? Kita bahas bersama peneliti Posdam, Ferry Amsari, dan juga Sekjen Partai Gelora, Mahfuz Siddiq. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya mulai dari Mas Ferry. Mas Ferry, pernyataan dari Prof. Saiful Mujani disebut sebagai provokator berbaju akademisi, bahkan mengarahnya ke makar. Anda sebagai salah satu yang hadir saat halal bihalal 31 Maret lalu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, ini problem demokrasi kita ya. Orang di lingkup elit tidak memahami isi konstitusinya. Kalau dibaca pasal 7A, 7B, 7C, dan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, upaya memberhentikan presiden di tengah masa jabatannya itu diperkenankan oleh konstitusi. Yang kemudian diributkan malah sebaliknya, yang bicara soal makar. Makar itu menggulingkan pemerintahan yang sah, dua hal yang berbeda. Yang dibicarakan Prof. Saiful, saya teman-teman bicara soal impeachment atau kemudian memberhentikan atau diberhentikan. Nah, ini terminologi yang tidak ada hubungannya dengan makar. Makar itu sebagaimana dijelaskan oleh pasal 191 tadi, jelas berupaya untuk membunuh presiden, berupa menahan presiden, ketiga kemudian menggulingkan presiden. Kalau dilihat dari pernyataan itu, sama sekali tidak ada tindakan-tindakan untuk bertindak makar. Ya, tidak ada proses ya mengumpulkan orang, mengumpulkan senjata, mengatur strategi bahwa besok akan menculik presiden, besok akan menahan presiden, besok kemudian akan membunuh presiden, itu tidak ada. Jadi istana berkelebihan saja dalam menyikapi ruang demokrasi. Saya lihat beberapa orang di istana itu tidak paham konteks konstitusional ini. Bahkan merasa ini dianggap inkonstitusional hanya karena mereka tidak baca Undang-Undang Dasar. Jadi kemerdekaan berserikat, berpendapat, berkumpul itu jaminan konstitusional. Isi substansi yang dibicarakan juga isi yang ditentukan oleh pasal 7A, 7B, 7C, dan pasal 8 Undang-Undang Dasar. Masa kita bicara sesuatu yang konstitusional, ada di Undang-Undang Dasar, disebut makar. Nah, ini sebenarnya cara orang tidak bisa menerima masukan ya. Kalau dia berbeda pandangan, langsung dibilang anti asing, dibilang upaya makar. Ya kapan Pak Saiful Mujani bicara pembunuhan, mau menangkap presiden, mau kemudian menculik presiden, atau menggulingkan dengan cara-cara yang tidak sah? Tidak ada sama sekali. Jadi bagi saya ini berlebihan. Oke, kalau misalnya disebut berlebihan, sebentar Mas Ferry, saya minta tanggapan dari Pak Mahfuz. Kalau Anda menilainya pernyataan dari Pak Saiful Mujani kemarin itu memang adalah bentuk atau respons dari KSP adalah bentuk tidak bisa menerima kritik dan juga berlebihan, atau sebenarnya ini masuk provokasi? Ya, saya kira yang disampaikan Prof. Saiful Mujani ini bagian dari kritik yang memang sangat keras ya dari masyarakat, walaupun beliau ya punya posisi yang lebih khusus ya, bagian dari elit sebenarnya. Dan terlalu jauh juga kalau kita segera memvonisnya sebagai makar ya. Tapi perlu kita pahami dan kita dudukkan konteks yang lebih luas ya. Ketika kita sebagai bangsa dan negara ini, sebagaimana situasi yang dialami oleh banyak negara lain di dunia, ini memang sedang berada dalam satu situasi krisis ya, yang bisa mengarah kepada pertarungan eksistensi bukan saja satu pemerintahan, tapi juga pertarungan eksistensi satu negara dan bangsa. Dan ini kan semua akibat dari perang yang berkelanjutan yang terjadi di Teluk Persia. Dan kalau misalnya dalam hari-hari ke depan Trump ini merealisasikan mewujudkan ancamannya, ini akan jauh lebih dahsyat situasi yang dialami. Jadi saya kira konteks sosial politik, konteks dinamika global ini perlu kita pertimbangkan ya di dalam kita menyampaikan sikap-sikap politik, walaupun secara konstitusi itu dilindungi, tetapi kita mengkalkulasi dampak apa yang itu bisa ditimbulkan.
Oke, tapi Pak Mahfuz, oke, kalau misalnya itu memang ada menjaga marwah juga kita di luar negeri, tapi kalau Anda menilainya apakah istana betul sebenarnya berlebihan seperti kata Mas Ferry? Saya kira ini situasi saling saut bersaut ya, dan itu tidak bisa dihindari. Jadi kalau ada kritik yang dinilai terlalu keras, lalu ada reaksi balik yang juga cenderung keras, ya itu situasi yang menurut saya masih sangat wajar saja, situasi dialektika yang sangat wajar. Tetapi kan kalau misalnya ada vonis makar, lalu ditindaklanjuti dengan penegakan hukum, itu kan baru sesuatu yang ya kita perlu diskusi secara lebih lebih dalam. Dan saya kira yang disampaikan Prof. Saiful Mujani juga, ya ini perlu kita bedah secara lebih clear ya, apakah ini baru sekedar opini atau memang rencana aksi. Kalau itu rencana aksi, memang ini jadi masalahnya serius. Kenapa? Karena di sana ada isyarat bahwa proses-proses demokrasi prosedural, konstitusional ini seperti ingin dilompati ya dengan cara ada konsolidasi masyarakat sipil, kira-kira turun ke jalan ya untuk mendesak para pihak yang punya cabang kekuasaan di legislatif misalnya untuk kemudian melakukan impeachment. Nah, sementara konteks masalah yang lebih mendasar yang itu menjadi tanggung jawab bersama, ini kan menurut saya lebih penting kita bicarakan. Misalnya pemerintahan Prabowo ini, Presiden Prabowo ini baru 17 bulan ya, dan situasi dunia sekarang yang tidak baik-baik saja. Saya kira kritik-kritik itu coba kita letakkan dalam dua situasi atau konteks dua situasi itu, sehingga kemudian kita bisa menemukan pandangan atau kritik yang arif itu seperti apa yang dibutuhkan untuk masa depan. Oke, kalau gitu kritiknya, kalau Mas Ferry, sebenarnya apa yang mendorong atau jadi latar belakang para pengamat saat itu berkumpul di Halal Bihalal sampai menyebutkan beberapa kritik sampai ada kesimpulan impeachment dan juga menurunkan Presiden Prabowo? Ya, tentu karena Presiden dianggap melanggar konstitusi ya. Kalau bicara konteks yang dijelaskan oleh Pak Mahfuz dengan baik tadi, misalnya kondisi global ya. Presiden itu perlu dicatat, itu melanggar ketentuan pasal 11 Undang-Undang Dasar 45. Sebelum pergi menyetujui BOP harus minta persetujuan DPR terlebih dahulu. Dan kita tidak pernah mendengar DPR mengkritik Presiden juga sebagai mekanisme cabang penyeimbang karena ya koalisinya sudah terlalu besar. Jadi ada banyak rangkaian kenapa Presiden dituding melanggar konstitusi, tidak peduli dengan publiknya sendiri, tidak paham situasi dan segala macamnya. Dan Bagi para saya pengamat merasa bahwa impeachment ini atau menurunkan Presiden adalah jalan satu-satunya? Ya kalau sudah pilihannya impeachment itu sudah penyakitnya sudah parah, jadi itu sudah pasti jalan satu-satunya yang dianggap publik. Tapi perlu diingat Mbak Cindy, publik itu tidak punya daya kuasa ya. Publik itu cuma menyampaikan dan menyampaikan kok terlalu heboh istana. Jadi bagi saya di titik tertentu Pak Mahfuz bukan publiknya yang diminta untuk arif, tapi istananya yang harus arif. Nah, kan sayangnya istana itu tidak menempatkan orang-orang seperti Mahfuz Siddiq untuk menjelaskan dengan baik cakrawala publik dan kondisi publik, tapi menempatkan orang yang reaktif, tidak paham situasi, dan lebih cenderung tendensius. Jadi kalau bicara dengan publik menurut saya, ya carilah figur yang tepat ya istana, sehingga ketika istana merespon, itu tidak dalam respon yang galau, tidak penuh emosi, arif bijaksana. Itu harapan istana. Publik kalau diminta arif ya agak susah, kondisi situasi dianggap publik bermasalah. Ada TNI kita yang mati gara-gara perjanjian presiden yang tanpa persetujuan DPR. Ada tentara kita yang mati tanpa proses pengesahan oleh DPR. Nah, yang begini-beginian kan tidak bisa bicara soal arifnya rakyat. Negara yang perlu arif, termasuk kemudian kalau orang berkeluh kesah terhadap sesuatu direspon dan ditindak dengan cepat. Misalnya orang komplain tentara kita mati, keluar dari BOP. Orang komplain rakyat kita diracun oleh MBG, berhentikan MBG sementara waktu. Uang TKD di daerah kosong gara-gara MBG.
dalam hitungan 30 hari MBG dihentikan, Oke. untuk uang TKD terselamatkan. Yang kebijakan-kebijakan begini Oke, itu adalah tidak beberapa direspon. kritik yang disampaikan, dirasakan oleh pengamat. Tapi Betul. Yang dibaca adalah kritik pengamatnya, kemarahan publiknya. Tidak dibaca kenapa mereka mengkritik, kenapa mereka marah. Jadi negara sesat pikir. Nah, yang seperti ini yang membuat orang semakin tidak nyaman dengan kebijakan-kebijakan negara. Oke, kalau ada dalam tanda kutip tadi kemarahan dari publik, nah kemudian tapi Pak Mahfuz, menurut Anda sebenarnya seharusnya Istana bagaimana merespons keresahan-keresahan ini? Karena kan halal bihalal, pertemuan pengamat ini juga dilakukan setelah ada kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andri Yunus. Ini menjadi keresahan publik. Ya, saya kira begini, situasi yang kita hadapi ini memang harus membuat semua pihak mawas diri. Semua pihak yang saya maksud ya pemerintah yang memang diberikan mandat untuk menjalankan kekuasaan dan pemerintahan. Yang kedua masyarakat ya yang ya dalam tanda petik nasibnya juga bergantung pada bagaimana kinerja pemerintahan. Dan yang ketiga ya kalangan elit yang memang punya pengaruh ketika dia menyampaikan pandangan-pandangan atau menyampaikan saran-saran terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan juga dihadapi oleh pemerintah. Nah, menurut Anda Istana juga harus bersikap lebih terbuka terhadap kritik ini? Ya, menurut saya ada dua hal yang ini harus menjadi titik temu semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun elit akademisi, elit politisi dan seterusnya. Yang pertama adalah kesadaran bahwa kita ini sedang dalam situasi krisis global yang punya impact sangat besar terhadap situasi nasional, dan situasi krisis ini ke depan ini akan semakin berat. Itu satu. Yang kedua, semua pihak harus punya orientasi yang sama. Yang akan kita kedepankan ini apa? Yang akan kita kedepankan adalah keselamatan bangsa negara, dan kemudian yang kedua adalah keselamatan dan hak-hak hidup masyarakat yang harus dijamin oleh negara. Nah, kalau dua ini jadi orientasi kita bersama, maka semua pandangan dan perbedaan yang ada itu kita carikan jalan titik temunya. Misalnya, ketika masyarakat melakukan kritik, maka itu tidak bisa ditutup karena memang dalam situasi sekarang segala macam celah itu sangat lebih mungkin terbuka. Itu satu. Yang kedua, dalam situasi semacam ini pemerintah, apakah itu juru bicaranya, pejabatnya juga tidak boleh overreaktif, tetap kemudian merespon situasi dan pandangan termasuk keras apapun dengan cara yang arif. Itu yang kedua. Yang ketiga kita harus bersepakat bahwa dengan situasi krisis ini apapun masalah yang ada itu harus kita carikan jalan keluarnya secara konstitusional. Jadi kemudian kita memberikan ruang atau kita memberikan dorongan bagi pihak-pihak untuk berpikir melakukan perbaikan atau koreksi dengan cara jalur konstitusi. Oke, butuh ya kerjasama dari semua elemen, tapi juga tetap harus bersikap terbuka terhadap seruan. Pak Mahfuz dan Mas Ferry Armsari, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu semuanya. Terima kasih banyak, Mas Ferry. Terima kasih. Usai jeda